Ada 4 hal yang harus kita lakukan setelah kita baiat. Tahapan pertama adalah 40 hari 40 malam. Apa 4 hal itu? Pertama, lakukanlah zuhud umum. Zuhud ada yang mengatakan kholwat, boleh. Uzlah, boleh. Meditasi, boleh. Bertapa, boleh. Yang mempunyai arti zuhud itu adalah hati meninggalkan kesenangan dunia. Satu sisi hati harus menghadap dan menemui Allah, sekalipun disebut umum ini, dohir ini berinteraksi campur dengan kesenangan dunia. Apa kesenangan dunia? Bojo, anak, harta benda. Harta benda meliputi bisa jadi pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, dimuliakan orang, ilmu, rumah, apapun. Kesenangan dunia itulah disebut harta benda. Saya ulangi, dikatakan zuhud adalah hati meninggalkan kesenangan dunia. Dikatakan umum, walaupun secara fisik itu campur dengan kesenangan dunia. Mengapa fisik harus campur dengan kesenangan dunia? Karena di dunia kita punya anak, kewajiban kasih nafkah, gitu. Wajib. Akhirnya kita wajib kerja untuk mendapatkan uang. Kita wajib apa? Untuk menghidupi anak istri. Tetapi wa yu'min billah, hati kita harus selalu bertemu Allah di situ. Caranya bagaimana? Lah ini. Sebab di situ ada makom yang namanya makom musyahadah. Makom kerajaan Allah dan Allah bersemayam. Tahu bersemayam ya? Jangan diangan-angan Allah duduk gitu, jangan. Allah yang menguasai segala-galanya di situ. Di setiap aktivitas itu ada namanya alam musyahadah, kerajaan Allah. Hatimu, ruh ini harus bisa masuk di situ. Caranya bagaimana? Berzikirlah. Sekali lagi saya katakan, berzikirlah. Nomor 2, kesalahan Adam segitu banyaknya akhirnya dihapus. Sebab apa? Masalah kok. Nabi Adam menerima ajaran Allah di kalimatin fataba alaihi. Tidak hanya menerima ajaran itu, tetapi juga mengamalkan. Ketika mengamalkan, barulah Adam ini bisa menafikan seluruh kesenangan dunia di dalam hatinya. Artinya dua khuldi, bekas-bekas ini hilang, baru bisa kembali. Kita sebagai manusia nanti kalau sudah melakukan uzlah setelah baiat ini, maka sedikit demi sedikit kesenangan hati terhadap duniawiyah nanti sedikit demi sedikit akan rontok. Ketika semuanya rontok, maka jangan heran besok itu hatimu tidak menyenangi terhadap seluruh apa kesenangan dunia. Yang menjadi kerinduan hatimu, yang menjadi cintanya hatimu hanya pada Allah. Walaupun kau kaya, walaupun kau orang yang berderajat di mata manusia, walaupun kau punya pangkat jabatan tertinggi, hatimu tidak akan pernah bisa digoda oleh nafsu itu. Tahu ikan di laut? Ya, tahu. Airnya asin apa tawar? Asin. Terus ikan yang hidup di laut, ketika kita tangkap, apakah rasanya asin? Tidak. Mengapa? Hidup. Karena hidup. Air laut itu diumpamakan duniawiyah, kesenangan duniawiyah. Kalau hatimu hidup,
tidak akan bisa terpengaruh dengan air laut itu atau duniawiyah. Tetap hatimu hidup. Artinya hatimu hanya pada Allah. Paham ya? Oke. Untuk selanjutnya nanti kalau ketika saat saya angkat syahadat asyhadu ke ilallah, sak mampu hatimu rasakanlah hidup ini sebetulnya wujudnya Allah. Paham ya? Asyhadu menghadapnya hati atau ruh lewat rasa terhadap siapa? Ilallah, hidup yang menguasai dirimu dan di luar dirimu, semuanya itu adalah wujudnya Allah. Makanya dikatakan Allah Maha Besar itu apa? Yang tidak terbatas. Semua dilimputi hidup, dan hidup itulah wujudnya yang memiliki nama Allah yang laisa lahu kamislihi syai'. Dan perwujudannya itu tidak sama dengan yang lain, dan yang lain tidak akan bisa menyerupai pewujudan. Mana sih antara saya dengan ini Allah, ya? Dan di dalam dirimu, di dalam diriku, ini Allah. Kau akan tahu wujudnya ini tatkala hatimu sudah kehilangan wujud selain ini. Paham ya? Oke, rasakan semampu hatimu nanti. Yang kedua, ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad secara hakikat itu makhluk, ya. Kalau secara syariat adalah Muhammad bin Abdillah, ya. Zaman sing sampean gak menangi. Nah, Anda disuruh bersaksi. Bersaksiku melihat bagaimana dikatakan benar. Wong Anda tidak tahu. Berarti secara hakikat persaksiannya adalah hati. Wujud manusia ini adalah Muhammad. Secara hakikat loh, bukan syariat. Itu Rasulullah, diutus Allah. Jenengan kesini, kalau tidak diutus Allah kesini, bisakah sampai di sini? Enggak. Mana wujudnya Allah yang memerintahkan hidup pada dirimu, sehingga di dalam hatimu ada kerentak kemauan untuk berangkat. Itu tertanda kalau Allah mengutusmu. Cuman persoalannya kita nggak tahu selama ini bahwasanya hidup pada diri kita itu Allah. Karena apa? Kita belum ketemu Allah, ya kan? Kalau sudah ketemu, nangis kan? Hatimu akan bergelora dan semuanya akan bicara Allah. Semuanya alam ini akan mengatakan innani anallah, innani anallah, innani anallah. Semuanya mengatakan itu. Bukan wujud dohir ya, bukan ya? Ini akan mengatakan, dan hatimu akan terasa ada pelaku yang bergerak. Itulah. Paham ya? Dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurrabati wa ali baiti lahumul Fatihah. Tsumma ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami' arsadati fi silsilati khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyaikhina ila muntahun wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa baitina ila yaumil qiyamah, khususan ila jami' arwah fi hadil majlis ij'alhum min ahli syurutika ya Allah wa ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika ya Allah. Al-Fatihah. Dah, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah tidak ada Tuhan yang wajib kecuali Allah, kecuali Allah, yaitu yaitu wujud wujud adanya hidup pada diri saya pada diri saya dan pada seluruh alam. pada seluruh alam. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi sesungguhnya sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu jadi utusan Allah, itu jadi utusan Allah, yaitu wujud dohir saya dohir saya dan seluruh alam semuanya, dan seluruh alam semuanya, karena diperintah Allah. karena diperintah La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tidak yang ada saya cintai yang saya cintai dan saya sembah, yang yang saya lihat lihat kecuali hidup wujud wujud adanya hidup setelah fananya selain hidup. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ada 4 hal setelah bai'at yang harus kita lakukan. Tahapan kedua dan nomor 3. Itu nanti kau akan ditarik Allah ke dalam maqam musyahadah di situ. Allah langsung menyuruh Muhammad zuhud umum ini diistilahkan di dalam surat Al-Insan ayat 25. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asilah. Muhammad, mulai pagi sampai sore gunakan hatimu selalu berzikir padaku, supaya hatimu tidak terpengaruh dengan kesenangan dunia. Walaupun jasadmu bekerja, jasadmu campur dengan orang-orang cantik, sahabat dan lain sebagainya, dilaksanakan Rasulullah, dilaksanakan. Walaupun itu perintah nang Rasulullah Muhammad, itu berarti juga perintah terhadap umat. Al-Insan 25. Wes, ini berarti hatimu harus kau sibukkan pagi sampai sore berzikir nomor 2 dan 3. Jasad kan kadang makan, ya. Jasad kita bicara sama istri. Jasad kita berinteraksi dengan anak. Jasad berinteraksi dengan teman, sahabat, bisnis dan lain sebagainya. Tapi hatimu harus berinteraksi bertemu Allah di situ. Sebab Allah itu tidak ada di masjid saja loh ya. Waktu sholat enggak. Anda beol, ada Allah. Hidup itu. Kalau tidak ada, apa bisa air kencing keluar? Enggak bisa. Berarti di dalam kelamin itu juga ada hidup, yaitu Allah yang mengeluarkan air kencing. Sampai kotor begitu, kita mohon maaf loh ya. Allah
Di situ ada kerajaan Allah. Yang penting hatimu harus bertemu di situ dengan cara rasakanlah hidup itu sebetulnya adalah Allah. Nanti kau akan digiring sendiri Allah, dibimbing Allah sendiri hatimu untuk bertemu nanti. Kan di dalam dzikir nomor 3 kan ada 3 pintu. Pertama merasakan su'alul basyirah, kedua ketemu ainul basyirah. Lah, ketika dari pintu pertama kedua kan bertemu ainul basyirah. Ini proses pembersihan seluruh apa yang kau senangi terkait masalah kesenangan dunia. Sehingga nama-nama selain Allah itu habis semuanya, termasuk aran nama roh. Jenengan sinten namine? Martono. Jadi walaupun yang beruzlah itu Martono berzud, nanti ketika dikatakan masuk itu kedua, Martono dalam hatimu sudah nggak ada. Berarti dikatakan makrifat Allah, bertemu Allah itu siapa yang ketemu Allah? Ya zatnya sendiri. Yang tadinya aran hidup, nama roh. Nama roh hilang, akhirnya nama hidup. Berarti yang bertemu Allah adalah Allah sendiri. Coba kau mengaca, kaca. Yang kau lihat siapa? Dirimu sendiri tak? Itu ibarat yang melihat Allah itu Allah sendiri. Setelah itu masuk pintu ketiga, disebut hakul basyirah, menyatakan atas kebenaran. Artinya di dalam hatimu itu sudah tidak ada muncul selain Allah. Misalkan ada kucing lewat, seret, hatimu gak ngomong kucing, udah gak ada kucing. Yang adalah hidup. Hidup dalam hatimu akan ngomong innani anallah, ya saya iki Allah. Bukan Hartono loh, Hartono ya? Martono, bukan Martono. Martononya kan sudah hilang tadi dari pintu pertama kedua ini. Gitu. Akhirnya kalau hati sudah begini, Masya Allah, hatimu akan terdengar ayat-ayat Allah seluruhnya yang dikumandangkan oleh alam ini. Ketika, mohon maaf, goyangnya daun itu berzikir semuanya. Jadi hatimu sudah tidak melihat godong atau daun itu, tapi melihat Allah yang berkuasa hidup itu. Paham ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tetap di dalam surat Al-Insan ayat 26. Ini Anda harus melakukan zuhud khusus. Apa khusus maksudnya? Khusus itu jasadmu sudah tidak berinteraksi campur dengan kesenangan dunia. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu. Muhammad, malam hari gunakan hatimu selalu bermunajat padaku. Nah, ini khusus untuk zuhud khusus ini. Saya kasih warning, saya kasih pesen banget, karena biasanya di sini itu Allah menguji roh atau hatimu di dalam makom mukasyafah. Hati-hati. Jadi kamu duduklah, kemudian boleh kamu sebelumnya itu mandi dulu, wudhu dulu, sholat sunnah dulu, kemudian berzikirlah kamu 2 dan 3. Wasilah pada siapapun silakan, kemudian tutup dengan zikir terus menerus tawilan selama-lamanya. Sakarso panjenengan artinya semampu. Tapi tak ingatkan, ketika kau zikir di dalam zuhud khusus, kebanyakan itu kau dimasukkan Allah, diuji Allah di dalam makom mukasyafah. Apa makom mukasyafah? Makom kebukanya pintu hatimu di dalam ghaibnya makhluk. Iki makom mukasyafah. Di dalam makom mukasyafah penuh dengan karomah. Kau akan bertemu baginda Rasul, kau akan bertemu para nabi dan Rasul, bertemu para malaikat, bertemu para jin atau bahkan iblis, bertemu alam barzah, alam akhirat, bertemu surga dan neraka, bahkan
bahkan kau akan bertemu pada karomah, dan karomah itu akan memberikan bisikan dalam dirimu tentang apa yang akan terjadi. Hati-hati. Ingat pesan saya. 1, jangan takut. 2, Anda perjalanan belum selesai. Selesainya perjalananmu ketika masuk di makom musyahadah. Kau jangan kepincut dengan itu. Sebab di dalam makom mukasyafah kau cari harta mudah, cari kekayaan mudah di situ. Kau akan ditawari oleh nafsumu menjadi orang kaya. Apa yang kau inginkan? Bila mana ada tawaran dari nafsu di situ, maka jawablah, saya hanya satu, bertemu Allah, bukan bertemu selain Allah. Sekaligus dia akan hilang dari tampaan wajah hati. Luar biasa di situ senangnya. Kau melihat orang cantik di dunia, senang ya. Kau melihat uang sekoper, senang ya. Tapi tidak bisa mengalahkan senangmu ketika saat masuk di makom mukasyafah. Tapi hati-hati, di dalam kesenangan ini adalah jebakan nafsu, yang kata nafsu supaya kau tidak sampai ke musyahadah. Padahal tujuannya 4 hal ini nanti kau akan bertemu pada Allah. Sebab mangkana fi hadhil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adalus sabila. Barang siapa saat di dunia hatimu masih buta terhadap Allah, belum pernah bertemu, terus kamu itu sudah ketututan mati, maka celakalah kamu. Kau akan gelap alam barzahmu, kau akan gelap alam akhiratmu, kau akan gelap segala-galanya terhadap Allah. Kalau kau hatimu gelap terhadapnya, apakah bisa kau akan melihat sesuatu yang disebut rahmat? Nggak bisa ketemu. Kalau nggak percaya, kau akan tersesat. Kalau nggak percaya, oke, secara logika aja. Nanti kalau kau pulang, siapa supirnya? Siapa? Supirnya siapa? Jenengan ya, tolong. Kalau nggak percaya, sekarang tadi saya bicara tentang mata hati yang disebut ainul basirah pada Allah, buta, akhirnya gelap. Coba sekarang ainul basirah basariyah, mata dohir. Coba nanti kalau pulang sing nyupir sampai merem atau kita tutup, bagaimana? Apa yang terjadi? Nubruk. Pasti cilakalah. Karena ketika sampean itu terpejam atau tertutup sesuatu, yang terjadi hanya gelap. Tidak bisa membedakan mana jalan, mana jurang. Pasti kau akan tercemplung jurang. Nggak mungkin kau akan bisa. Ya jangan merem temenan. Enggak, maksud saya kalau nggak percaya. Urusan kau praktekkan, urusan kamu. Ya terserah. Sampai berapa jam kita zuhud khusus? Terserah, semampumu. Pokoknya saya kasih waktu 40 hari 40 malam. Setiap malam gunakan, walaupun itu hanya setengah jam. Aduh, boyokku itu sakit, tak gitu toh? Udah, kalau kau nggak kuat duduk, sujud. Kepalaku pusing. Nah ini kan barangkali namanya orang. Udahlah sambil layeh-layeh. Terus kalau saya suruh sambil leleh mentok, aduh saya kesel, udah mati aja. Paling mentok toh ya, paling mentok. Dah, itu nomor 2. Berarti yang saya warning tadi, saya peringatkan ketika zuhud khusus. Kadang-kadang ruhmu akan keluar dan kau akan tahu. Terus di dalam dirimu, benakmu itu akan takut. Nah, nanti aku bisa kembali ya. Kayak gitu toh. Jangan takut. Kau tidak akan bisa takut manakala kau merasa yang memperjalankan kamu adalah Allah. Tawakal secara mutlak. Nanti kalau nggak kembali ya apa? Ya dikubur. Berarti ajal sudah menjemput.
Dan ini yang ditunggu-tunggu para kekasih Allah. Bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana pekerjaan saya, ngapain? Apakah pasti terjadi seperti itu? Ya enggak lah, semuanya apa kata Allah? Ya, saya kasih tahu seperti ini barangkali nanti biar Anda tidak takut. Nanti apakah saya bisa kembali? Bisa kembali kalau waktunya. Kalau belum waktunya, belum waktunya mati ya nggak bisa. Kalau hal seperti ini aja sih tak kira mudah. Udah ya. Yang nomor 3, apa yang harus sampai lakukan? Jagalah 3 hal. Pertama, jagalah dirimu ketika saat bertemu weton. Tahu weton ya? Menjaga, bikinlah berpuasa putih 1 hari. Ya seperti Ramadan lah, buka dan sahur, cuman kau hanya makan ubi-ubian aja. Kau godok atau kau kukus, udah terserah ya. Niatnya apa? Untuk membersihkan kotoran hati dalam rangka untuk bertemu Allah. Sebab hati tatkala masih ada selain Allah, jangan harap hati bisa bertemu Allah. Paham ya? Kedua, apa yang harus kita jaga? Makanan dan minuman yang diharamkan. Tolong, sekali lagi, tolong jangan disentuh. Maksudnya jangan disentuh, jangan dimakan. Sebab nanti kalau kau makan, ini akan berbuah menjadi darah, dan darah akan mengalir dalam seluruh tubuh dan susah hatimu untuk diajak berzikir. Ketiga, tolong kalau bisa yang ketiga ini, jagalah hadas kecil dan besar. Artinya ketika sampai batal, belum ketemu air, jangan wudhu. Nanti aja kalau sudah ketemu air baru wudhu. Sampean pingin kentut, jangan ditahan, kentut aja. Nanti habis itu kalau ketemu air, wudhu. Begitu juga hadas besar. Wis. Ini yang dijaga 3 hal. Yang keempat, yang terakhir, inilah yang dimaksud apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Berlakulah syariat menjadi hakikat, sallu kama ra'aitumu usolli. Dan ini yang dilakukan Rasulullah, yang tidak diekspos, tidak pernah diekspos dan dijabarkan di hukum syariat. Apa itu? Berlakulah laku dohir menjadi batin supaya bisa bertemu Allah. Berlakulah hukum syariat menjadi hakikat untuk menuju ma'rifat pada Allah. Apa berlaku hukum dohir atau syariat itu? Gini, hukum yang ada pada diri dohir, jasad, di situ kan ada 2 hukum, larangan dengan perintah. Artinya mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan semampumu. Ini kan hukum dohir, hukum syariat. Ini nanti akan jadi hukum batin atau jadi hukum hakikat, dan mesti bertemu Allah manakala ketika berlakunya hukum 2 dalam dirimu, hatimu harus bertajalli pada Allah. Artinya apa? Jangan kau akui kalau ini kau yang melakukan. Lah siapa yang melakukan sebenarnya? Hidup pada dirimu berarti siapa? Allah. Berarti tetap hatimu mengatakan yang berperan, yang bergerak itu bukan jasad, bukan dirimu, tapi Allah itu. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul, sallu kama ra'aitumu usolli. Lakukanlah hukum dohir sesuai dengan apa yang saya lakukan, menjadi hukum batin, hukum hakikat menuju bertemu ma'rifat pada Allah. Jelas ya? Saya ulangi 4 perkara: zuhud umum, zuhud khusus, menjaga 3 perkara, puasa mutih di setiap weton tok lo ya, hanya weton tok, paling 30 hari 1 kali lagi gitu dah. Kemudian menjaga makanan dan minuman yang diharamkan jangan dimakan.
kemudian menjaga khatas kecil dan besar. Yang terakhir, yang keempat adalah berlakulah hukum syariat menjadi hakikat untuk bertemu Allah di ma'rifat. Wis, 4 hal ini lakukan. Tahapan pertama 40 hari 40 malam dengan satu pertanyaan. Apakah hatimu di hari keberapa untuk bertemu Allah? Terus tandanya bagaimana kalau saya bertemu Allah? Lah gitu dah. Terus bagaimana dikatakan hati makrifat Allah? Tandanya pertama, hatimu, dalam hatimu sudah tidak berlaku lagi perkara-perkara selain Allah. Hati-hatimu itu dilalaikan perkara selain Allah, walaupun akal masih teringat dengan perkara selain Allah. Pertama. Yang kedua, dalam hatimu sudah tidak mengaku-ngaku kalau dirimu yang melakukan, tetapi yang melakukan, yang berperan hanyalah Allah. Yang ketiga, hatimu akan menjadi hati yang tatmainnul qulub, hati yang damai, hati yang sejuk, gak gampang marah tatkala datangnya satu perkara yang tidak nyocoki dalam hati, gak gampang marah karena hatimu hanya melihat Allah. Nanti dalam zuhud khusus digambarkan kau akan bertemu cahaya. Bukan cahaya itu Allah. Di dalam diri cahaya, di dalam cahaya itu ada hidup. Nanti kalau sudah lepas cahayanya, lepas masuk di dalamnya, kau akan dikatakan bertemu Allah. Sudah tidak berlaku lagi hukum apapun. Paham ya? Nah, itu tahapan pertama. Tatkala dalam 40 hari 40 malam itu belum atau sudah bertemu Allah, maka pegang teguhlah selamanya petang perkara ini hatta ajalikum, sampai meninggal ajalmu. Paham ya? Lah, kemarifatan pada Allah itu tidak sama. Ada yang nyun sewu 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 tahun. Masa terusnya itu loh. Tergantung Allah nanti bagaimana. Ada yang begini, dimakrifatkan, sedilut, kemudian dilepas, dimakrifatkan, ada tergitu. Wis manut aja pada Allah. Yang penting jaga 4 hal ini. Jangan mencari buah dulu. Buahnya 4 hal kan makrifat Allah. Jangan cari buah, lakukan aja dulu. Lakukan semuanya. Nanti Allah sendiri yang memberi buah. Jangan kau lakukan hal itu terus hatimu karena buah. Jangan. Itu bukan karena Allah. Walaupun tujuannya itu adalah makrifat pada Allah buahnya. Udah lakukan ini sambil dalam hati merasa bahwasannya yang berperan itu cuman Allah. Dah, ini sudah saya sampaikan. Lakukan kapan mulai detik ini dengan semampu panjenengan, bi qadril imkan, dengan semampu panjenengan. Ingat, satu prinsip mengatakan siapa yang rapat istiqomahnya dialah yang cepat mendapatkan sesuatu. Tapi ketika jenengan melakukan keistiqomahan, jangan mempunyai niat maksud untuk mendapatkan lebih banyak sesuatu itu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Ada kan. Waktu ya nih, ayo diminum. Oh, ini kan yang maksudnya di khusus ya, ada satu kalimat yang saya belum tahu, kan tempat ya. Apa itu ada tempat khusus di kamar atau biasa? Gini, tempat khusus itu khilafah ini. Dikatakan khusus itu bisa tali hati pada Allah. Apa talinya hati pada Allah yang disebut apa talinya? Itu adalah zikrullah. Ketika zikrullah, zikir pada Allah itu berjalan, maka hati atau ruh itu bisa melakukan yang ditawud wa yuhillah. Hati
kalau sudah terkondisi zikir yang kami maksud nanti, bukan zikir bilafzin, biismin, bukan. Yang kami maksud zikir di sini sesuai dengan apa di dalam Al-Quran, tatma'innul qulub adalah zikir bizatihi, yang kami sebut sebagai sirullah, sirul asrar, ya, sirul asrar. Lah, ketika saat hati sudah terkondisi zikirnya, maka hati bisa melaksanakan. Hati itu ruh loh ya, ruh melaksanakan yakfur bitauhid, apa? Menjauh hati ini dari kesenangan nafsu. Apa kesenangan nafsu? Bermegah-megahan dengan kesenangan dunia. Walaupun secara fisik itu kita campur dengan kesenangan dunia, tapi hati nggak boleh melebihi batas. Artinya hati nggak boleh campur dengan kesenangan nafsu. Lah, hati harus bagaimana? Wa yu'min billah. Hati harus selalu bermuajah, bersaksi dan menyaksikan dan melihat makrifat pada Allah. Nanti akan kebuka kuncinya di situ. Ketika talinya hati itu terputus terhadap Allah oleh nafsu, secara otomatis hati atau ruh itu akan menghadap terhadap nafsu lewat kesenangan dunia dengan bentuk mengapa hati ini senang bermegah-megahan dengan kesenangan. Sing wis rabi ya artinya pengen rabi maneh. Nyun sewu, bukan perkara ini rabi maneh gak oleh, nggak boleh, enggak. Pokoknya jangan melampaui batas. Kurang lagi kalau sudah punya anak, punya istri, punya anak dua, hatinya itu ketika saat melihat bidadari lewat, maknyes gitu ya. Nafsu menggiring hati, kejar dia, senangi dia, nikahi dia, lah gitu dah. Oke. Kesenangan nafsu bisa melewatkan hati kita urusan duniawiah. Kita habis punya sepeda uklik ya, ketika saat melihat motor nafsu ngomong enak itu, kita nggak mancang, tinggal ngegas, nah gitu dah. Oke, kita ikuti nafsu, kesenangan nafsu, jeret. Ketika itu kita lakukan, melihat roda 4 lewat, jeret, nafsu ngomong enak itu, kamu kalau hujan gak hujanan, panas gak panasan, nah gitu dah. Oke, kita ikuti. Ini perjalanan kita loh ya, perjalanan hati kita. Sudah itu kita peroleh, nafsu akan ngomong, mobil kita Avanza. Ketika melihat mobil yang lebih baik lagi, nafsu ngomong enak itu, nah gitu dah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, itu tidak ada habisnya. Ketika saat hati bersenang-senangan dengan nafsu lewat kesenangan dunia, itu tidak habis-habisnya, justru malah menjadikan hatimu lalai dari Allah. Jangankan kita di luar sholat aja kita lalai. Persoalannya apa? Persoalan sampeyan iki kali kula ati itu tidak memegang ajaran Allah. Ajaran Allah yang bagaimana? Yang dinul haq, dinul tauhid, hakikat menuju makrifat. Enggak memegang itu. Siapapun kita, siapapun panjenengan pasti akan terjebur. Kalah dengan aku. Pasti. Sampai Rasulullah dawuh besok itu yang saya khawatirkan umatku yang terberat ketika saat perang melawan nafsunya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Susah kita, nggak bisa menang sepanjang hati kita tidak ke Allah, hati kita tidak makrifat Allah, pasti seperti ini. Nah, terus apakah kita manusia itu tidak boleh nikah bahkan sampai 4? Apakah tidak boleh kita punya mobil? Apakah nggak boleh kita menjadi orang yang pangkat sampai presiden? Boleh, sepanjang nggak melampaui batas. Arti melampaui batas adalah hati sudah kau gunakan untuk mencintai itu. Mestinya
jasad aja yang membutuhkan kesenangan dunia, sementara hati harus selalu bertemu pada Allah yang menguasai kesenangan dunia. Caranya bagaimana? Nanti buka kuncinya sehingga kau bisa bertemu Allah terhadap orang wanita, terhadap anak, terhadap kesenangan dunia, dan kau tidak akan melampaui batas. Nah, ketika di biat itu tujuannya untuk menyambung kembali tali yang terputus terhadap Allah. Sebab keputus akhirnya hati sampai aku ini menyenangi nafsu lewat kesenangan. Ini berlaku pada semua manusia loh ya. Jangankan sampean Nabi Adam. Ini sejarah loh ya. Di Quran surat Al-Baqarah, Nabi Adam, wala taqrabu hadhihi syajarah, Adam, jangan kau dekati pohon itu. Sebab pohon itu akan berbuah. Ketika kau melihat, mendekati, kau pasti akan punya keinginan dan dipastikan kau akan memakannya. Yang terkenal disebut sebuah buah kuldi. Ini Allah sudah wanti-wanti, tahu wanti-wanti ya? Tahu wanti-wanti. Pesan melarang betul terhadap Nabi Adam. Nabi loh ini Nabi. Nabi loh ya. Yang tingkatan kan dengan kita kan jauh. Nabi keprosok. Karena disebut manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis kan masuk, jeret, menggoda Adam. Iblis ngomong, Adam, kau dekati, kan berlawanan dengan Allah. Dekati kau, dengan itu pasti enak. Akhirnya terjadi toh? Terjadi. Akibat dari itu semuanya, akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga menuju ke dunia. Jenengan ketika akil balik mendekat terhadap buah kuldi, hakikatnya apa? Kesenangan dunia. Motor gitu. Iya semuanya. Tapi Nabi Adam itu dikatakan oleh Allah, Adam, kau ingin kembali kepadaku? Nggih. Kau ingin bisa kembali kepadamu? Kepadaku dan kau ampuni. Aku ampuni kesalahan-kesalahanmu. Fatalaqo Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Kesalahan Adam segitu banyaknya akhirnya dihapus. Sebab apa? Fatalaqo, Nabi Adam menerima ajaran Allah di kalimatin fataba alaihi. Tidak hanya menerima ajaran itu, tetapi juga mengamalkan. Ketika mengamalkan, barulah Adam ini bisa menafikan seluruh kesenangan dunia di dalam hatinya. Artinya, buah kuldi bekas-bekas ini hilang, baru bisa kembali. Kita sebagai manusia, nanti kalau sudah melakukan uzlah setelah baiat ini, maka sedikit demi sedikit kesenangan hati terhadap duniawiyah nanti sedikit demi sedikit akan rontok. Ketika semuanya rontok, maka jangan heran besok itu hatimu tidak menyenangi terhadap seluruh apa kesenangan dunia. Yang menjadi kerinduan hatimu, yang menjadi cintanya hatimu hanya pada Allah. Walaupun kau kaya, walaupun kau orang yang berderajat di mata manusia, walaupun kau punya pangkat jabatan tertinggi, hatimu tidak akan pernah bisa digoda oleh nafsu. Tahu ikan di laut? Airnya asin apa tawar? Asin. Terus ikan yang hidup di laut, ketika kita tangkap, apakah rasanya asin? Tidak. Mengapa? Karena hidup. Air laut itu diumpamakan duniawiyah, kesenangan duniawiyah. Kalau hatimu hidup, tidak akan bisa terpengaruh dengan air laut itu atau duniawiyah. Tetap hatimu hidup, artinya hatimu hanya pada Allah. Paham ya? Oke. Untuk selanjutnya, nanti kalau ketika saat saya angkat syahadat asyhadu ke ilallah, sak mampu hatimu rasakanlah hidup ini sebetulnya wujudnya Allah. Paham ya? Asyhadu
menghadapnya hati atau ruh lewat rasa terhadap siapa? Ilallah, hidup yang menguasai dirimu dan di luar dirimu, semuanya itu adalah wujudnya Allah. Makanya dikatakan Allah Maha Besar itu apa? Yang tidak terbatas, semua diliputi hidup, dan hidup itulah wujudnya yang memiliki nama Allah yang laisa lahu kamislihi, dan perwujudannya itu tidak sama dengan yang lain, dan yang lain tidak akan bisa menyerupai perwujudan. Mana sih antara saya dengan ini Allah, ya, dan di dalam dirimu, di dalam diriku, ini Allah. Kau akan tahu wujudnya ini tatkala hatimu sudah kehilangan wujud selain ini. Paham ya? Oke, rasakan semampu hatimu nanti. Yang kedua, ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad secara hakikat itu makhluk, ya. Kalau secara syariat adalah Muhammad bin Abdillah, ya. Zaman sing sampean gak menangi. Nah, Anda disuruh bersaksi. Bersaksi ku melihat bagaimana dikatakan benar. Wong Anda tidak tahu. Berarti secara hakikat persaksiannya adalah hati, wujud manusia ini adalah Muhammad. Secara hakikat loh, bukan syariat. Itu Rasulullah, diutus Allah. Jenengan kesini, kalau tidak diutus Allah ke sini, bisakah sampai di sini? Mana wujudnya Allah yang memerintahkan hidup pada dirimu, sehingga di dalam hatimu ada kerentek kemauan untuk berangkat. Itu tertanda kalau Allah mengutusmu. Cuman persoalannya kita nggak tahu selama ini bahwasanya hidup pada diri kita itu Allah. Karena apa? Kita belum ketemu Allah loh kan. Kalau sudah ketemu, nangis kan, hatimu akan bergelora dan semuanya akan bicara Allah. Semuanya alam ini akan mengatakan innani anallah, innani anallah, innani anallah. Semuanya mengatakan itu. Bukan wujud dohir ya, bukan ya. Ini akan mengatakan, dan hatimu akan merasa ada pelaku yang bergerak. Itulah. Paham ya? Dah. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrati wa an baitina wal Fatihah. Thumma ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami' arsadati di silsilati hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina ila muntahun wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa baitina ila yaumil qiyamah, khususan ila jami' arwah di hadil majlis, ij'alhum min ahli syuhudika ya Allah, wa ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika ya Allah. Al-Fatihah. Dan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, yaitu wujud adanya hidup pada diri saya dan pada seluruh alam. Dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu jadi utusan Allah, yaitu wujud dohir saya dan seluruh alam semuanya, karena diperintah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang saya cintai dan saya sembah, yang saya lihat kecuali hidup, wujud adanya hidup setelah fananya selain hidup. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Ada 4 hal setelah bai'at yang harus kita lakukan. Tahapan pertama adalah, bisa dicatat Pak. Pun direkam. Oh, ada itu ada. Saya ulangi ya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan setelah kita bai'at. Tahapan pertama adalah 40 hari 40 malam. Apa 4 hal itu? Pertama, lakukanlah zuhud umum. Zuhud ada yang mengatakan kholwat, boleh. Uzlah, boleh. Meditasi, boleh. Bertapa, boleh. Yang mempunyai arti zuhud itu adalah hati meninggalkan kesenangan dunia